saya Anissa Nadia Zara dari kelas 11 akal 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nama akun beserta pengelompokannya dan saldo normalnya. Beberapa akun, yang pertama yaitu aset atau harta. Aset atau harta terdiri dari current asset atau aset lancar yang memiliki beberapa akun. Yang pertama yaitu cash in bank atau kas di bank. Saldo normalnya di debit. Cash on hand atau uang dipegang, saldo normalnya di debit. Akun receivable atau akun piutang, saldo normalnya di debit. Printing supplies atau perlengkapan cetak, saldo normalnya di debit. Office supplies atau perlengkapan kantor, saldo normalnya di debit. Prepaid rent atau sewa dibayar di muka, saldo normalnya di debit. Prepaid PPN atau PPN dibayar di muka, saldo normalnya di debit. Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, saldo normalnya di debit. Yang selanjutnya yaitu fixed asset atau aset tetap yang terdiri dari beberapa akun, yaitu printing equipment at cost yang artinya yaitu peralatan cetak, saldo normalnya di debit. Akumulasi depreciation of printing equipment yang artinya akumulasi depresiasi peralatan cetak, saldo normalnya berada di kredit. Yang selanjutnya yaitu office equipment at cost atau peralatan kantor, saldo normalnya di debit. Yang selanjutnya yaitu akumulasi depreciation of office equipment atau akumulasi depresiasi peralatan kantor, saldo normalnya di kredit. Baik, yang selanjutnya yaitu liabilities atau utang atau kewajiban. Terdiri dari current liabilities atau utang jangka pendek memiliki beberapa akun, yaitu akun payable atau akun utang, saldo normalnya di kredit. Salaries payable atau utang gaji dan upah, saldo normalnya di kredit. Water, electricity, and telepon payable atau utang air, listrik, dan telepon, saldo normalnya di kredit. Income tax payable atau utang pajak penghasilan, saldo normalnya di kredit. PPN payable atau utang PPN, saldo normalnya di kredit. PPN income atau PPN masukan, saldo normalnya di debit. PPN outcome atau PPN keluaran, saldo normalnya di kredit. Yang selanjutnya yaitu long term liabilities atau utang jangka panjang memiliki beberapa akun, yaitu bank payable atau utang bank, saldo normalnya di sisi kredit. Baik, yang selanjutnya yaitu equity atau modal. Terdiri dari beberapa akun, yaitu Edi Santosa Capital atau modal Edi Santosa, saldo normalnya berada di sisi kredit. Yang kedua yaitu Edi Santosa Drawing atau pengambilan pribadi milik Edi Santosa, saldo normalnya berada di sisi debit. Baik, yang selanjutnya yaitu income atau pendapatan. Terdiri dari beberapa akun, yaitu income summary atau laba rugi, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang kedua yaitu fees income atau pendapatan jasa, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang ketiga yaitu commission income atau pendapatan komisi, saldo normalnya berada di sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu expense atau beban. Terdiri dari beberapa akun. Yang pertama wage and salaries expense atau beban gaji dan upah, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang kedua, water, electricity, and telepon expense atau beban air, listrik, dan telepon, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang ketiga yaitu printing supplies expense atau beban perlengkapan cetak, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang keempat yaitu office supplies expense atau beban perlengkapan kantor, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang kelima yaitu depreciation of printing equipment atau depresiasi peralatan cetak, saldo normalnya berada di sisi kredit. Yang keenam yaitu depreciation of office equipment atau depresiasi peralatan kantor, saldo normalnya berada di sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu rent expense atau beban sewa, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang selanjutnya yaitu insurance expense atau beban asuransi, saldo normalnya berada di sisi debit. Yang
other operating expense atau beban operasional lain-lain. Saldo normalnya berada di sisi debit. Baik, yang selanjutnya yaitu other revenue atau pendapatan lain-lain. Terdiri dari beberapa akun yaitu interest revenue atau pendapatan bunga. Saldo normalnya berada di sisi kredit. Baik, yang selanjutnya yaitu other expense atau beban lain-lain. Terdiri dari beberapa akun yaitu interest expense atau beban bunga. Saldo normalnya berada di sisi debit. Yang kedua yaitu income tax expense atau beban pajak penghasilan. Saldo normalnya berada di sisi debit.